kerendahan hati kami mau masuk dalam tahta kudus-Mu ya Tuhan. Membawa korban pujian, korban syukur kami. Terimalah ya Tuhan sebagai korban dan membawa dupa yang harum bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama, oleh karena kehendak-Mu, dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah
Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun melalui online, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan dan kasih setia Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah, saya menghimbau untuk setiap kita kiranya telah mengajak anggota keluarga kita untuk beribadah bersama. Dan pastikan juga kita mengenakan pakaian yang rapi dan sopan selama beribadah. Kiranya kita semua bisa menghormati hadirat Tuhan. Mari saudara, saat ini kita mau satukan hati, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setiamu, anugerahmu ya Bapa yang tak pernah putus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, untuk kami sama-sama boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kiranya Engkau yang memimpin ya Tuhan jalani ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Tuhan yang layakkan kami, perkenankan kami ya Tuhan untuk memuji-Mu ya Bapa, menyembah-Mu Tuhan. Bahkan persiapkan hati kami juga Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kami mohon kiranya hadirat Tuhan boleh nyata ya Bapa di tengah-tengah kami, tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu ya Bapa boleh kami rasakan di tengah keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan setiap alat yang kami gunakan ya Bapa dalam ibadah ini. Kiranya semuanya berfungsi dengan baik, tidak ada kendala ya Tuhan, sehingga kami benar-benar boleh fokus dan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ya Tuhan jalani ibadah hari ini dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan memuji-Mu, menyembah-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis adalah gereja yang diberkati untuk memberkati. Mari sama-sama kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Sebab hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau jadikan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan,
pujimu ya Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahan surga, yang limpah kasih, yang mulia, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan terima kasih atas kesarat pernyataan-Mu sepanjang waktu. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kembali Engkau himpun kami Tuhan. Himpun kami untuk sama-sama Tuhan beribadah di hari Minggu yang indah. Kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan ibadah yang terselenggara ini Tuhan selalu diberkati. Engkau jama alat-alat yang mendukung daripada ibadah tersebut, sarana-sarananya, elektroniknya Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Dan juga Engkau berkati semua jemaat yang hadir maupun yang berhalangan hadir Tuhan. Di mana saja mereka berada Tuhan, Engkau lawat mereka. Ketika mereka lemah, Engkau kuatkan. Ketika mereka punya masalah, Engkau hadir menolong mereka. Bahkan mereka putus asa sekalipun Tuhan, Engkau berikan kelegaan mereka, Engkau hibur mereka Tuhan. Kami percaya mereka ada umat yang setia, selalu mau memiliki terang firman di dalam-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan firman, terutama pelayan-pelayan di mimbar, untuk yang bagian pujian. Kiranya Tuhan, apapun mereka bermazmur, ada semua adalah rupa harum untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kepada yang pelayan yang lain juga Tuhan, Kau berkati mereka, dan mereka menjadi terang garam dalam kehidupan dan keluarga dan lingkungannya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk pengkhotbah yang Engkau pakai, Engkau utus Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan. Taruhkan hikmat perwayuan. Apa yang disampaikan firman adalah bersifat menasehati, mengkritik, dan membentuk karakter kami yang baik Tuhan. Namun Tuhan, Engkau taruhkan perkataan yang tidak sulit untuk kami tanggapi Tuhan. Kami percaya isi hati-Mu adalah Engkau taruhkan lewat pengkhotbah untuk sampaikan kepada kami. Buka hati kami supaya kami boleh menerima dan menikmati, menerima daripada pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala, Ibu Joyce yang Kau pakai, Engkau utus untuk menggembalakan kami. Berkati beliau Tuhan, jamah beliau Tuhan, berikan beliau hikmat di dalam pengembalaan dan jauh daripada sakit Tuhan. Berikan kesehatan yang prima dalam diri beliau Tuhan. Namun juga Engkau berkati keluarganya, anak, mantu, cucu. Berkati mereka, berikan roh kesatuan hati untuk dukung pelayanan dari Ibu Gembala. Kiranya kami serahkan keluarga Ibu Gembala di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa. Tuhan, Engkau campur tangan pemerintahan bangsa, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan kedinasannya Tuhan bersama jajarannya. Engkau berkati beliau, dan apapun yang mereka atau Bapak Presiden Wakil jalankan dalam masa-masa sekarang, yaitu pandemi yang begitu menggelisahkan tiap masyarakat, Engkau tolong, Engkau bantu, berikan semangat baru dalam menangani daripada pandemi COVID-19 ini, supaya segala wabah tersebut cepat berlalu Tuhan, karena sudah sangat lama dan sudah meresahkan dari tiap-tiap unsur masyarakat, dari negara lain, negara Indonesia, keluarga, dan pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau tolong, Engkau berikan belas kasihan daripada semua warga negara Indonesia yang sampai sekarang masih tetap berkonsentrasi mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan pemerintah dan bangsa dalam tangan-Mu. Juga untuk yang lain juga Tuhan, Engkau berikan jajaran yang takut akan Engkau Tuhan. Apapun kebijaksanaan adalah Tuhan, ada kebijaksanaan yang adil dan bijaksana yang mereka terbitkan, keluarkan. Syukur, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan untuk gereja yang tersedia yang telah Engkau berikan untuk kami gunakan Tuhan.
saat ini kami belum menjalankan penggunaannya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan Tuhan. Gereja baru milik-Mu Tuhan, sehingga kesulitan, kendala yang akan kami hadapi Tuhan, Engkau campur tangan. Bagian-Mu Tuhan untuk membereskannya Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan, sehingga Tuhan ketika dipakai untuk berpakai untuk ibadah offline Tuhan, semua berjalan dengan lancar Tuhan. Begitu juga rencana untuk pemakaian atau tempat untuk digunakan sekolah minggu, karena anak-anak-Mu adalah generasi daripada penerus kekerajaan-Mu Tuhan. Engkau campur tangan sehingga mereka semua ikut serta beribadah, sehingga Tuhan semua Tuhan boleh nikmati daripada terang firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau selalu tidak membiarkan kami dan selalu menyertai kami dalam segala yang kami kerjakan dengan hati tulus dan hati setia. Syukur, terima kasih. Dan inilah doa-doa kami Tuhan, doa yang masih jauh sempurna. Kira Bapa Engkau sempurnakan, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Yesus Allah Juru Selamat hidup kami. Bagi kita yang percaya dikasihi sesama, katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan telah menjadi kekuatan kami. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
Shalom saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kalau kita pada hari ini masih boleh diberikan kesempatan untuk beribadah. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, kita bisa tetap bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih setiamu, kemurahanmu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus kalau pada hari ini kami boleh sama-sama memuji dan menyembah Engkau, dan kami tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang Engkau mau sampaikan buat kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau saja yang berbicara melalui lidah mulut bibir hamba-Mu ini. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang mendengar, setiap kami yang merenungkan firman-Mu pada hari ini, boleh terketuk pintu hati kami. Kami boleh menjalankannya sesuai dan seturut kehendak Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, ya, hari-hari ini kesehatan merupakan hal yang sangat penting ya. Sebenarnya kesehatan itu ya memang sudah penting ya, sudah penting sejak dahulu gitu. Apalagi di zaman seperti sekarang ini gitu. Zaman pandemi ini kesehatan fisik itu nomor 1 gitu, seolah-olah gitu ya. Bahkan akhirnya banyak orang bilang selain kesehatan fisik ada juga kita harus memperhatikan kesehatan mental. Karena sekarang ini, hari-hari ini kita udah mulai mudah lelah gitu ya. Mudah lelah, mudah capek. Kita bosen, kita semakin bingung gitu. Karena kita udah bingung menghabiskan energinya seperti apa. Sedangkan kita terkungkung di dalam rumah, kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak bebas pergi lagi kemana-mana seperti dulu gitu. Akhirnya banyak orang gitu ya mencari kegiatan yang positif dengan keluarganya sendiri. Atau mungkin mencari kegiatan positif sendiri di rumah gitu. Nggak bisa menghabiskan waktu lagi, nggak bisa berkegiatan bareng lagi dengan saudara, ya, dengan keluarga besar, dengan teman-teman gitu. Yang penting adalah sekarang itu katanya kita harus tetap bahagia gitu. Kita harus menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Kita harus terus positive thinking gitu katanya. Karena itu mempengaruhi kesehatan mental dan imun tubuh kita. Nah, yang gak kalah pentingnya itu adalah kesehatan rohani gitu. Itu yang gak boleh terlewatkan ya saudara ya. Karena itu adalah yang pertama dan yang terutama gitu. Itu yang perlu kita jaga di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan rohani kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Iman kita semakin kuat. Kita juga tidak mudah terombang-ambing oleh masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masih dalam tema besar GBI, yaitu karakter ilahi dalam pekerjaan. Hari ini saudara kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama merenungkan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Khususnya saat kita punya pekerjaan, apapun pekerjaan kita. Mungkin kita full time di sebuah perusahaan, kita bekerja paruh waktu gitu. Atau kita bisa dibilang mungkin kerjaan kita adalah freelance gitu ya, pekerja lepas. Atau kita punya bisnis, atau mungkin orang bilang pekerjaan kita serabutan gitu atau cabutan atau apapun sebutannya. Selama pekerjaan itu bisa menghasilkan uang, bisa kita bisa dapat gaji, kita ada pemasukan, itu yang akan kita pelajari, yang akan kita sama-sama renungkan pada hari ini di dalam firman Tuhan. Jadi nggak cuma kesehatan fisik, nggak cuma kesehatan mental, nggak cuma kesehatan rohani aja yang perlu kita jaga. Ternyata kita juga perlu jaga yang namanya kesehatan keuangan. Apalagi zaman pandemi seperti ini ya. Semua orang di seluruh dunia merasakan dampak perekonomian yang melanda setiap individu. Mungkin keluarga juga ikut terdampak. Belum lagi ada perusahaan-perusahaan yang terdampak. Bahkan pada negara itu sendiri gitu ada dampaknya. Oke. Jadi sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, sebelum kita membuka Alkitab kita, mari sama-sama saudara kita angkat Alkitab kita dan kita katakan, ini Alkitabku. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Firman Allah adalah kekuatan dan kuasa Allah yang menyelamatkan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, dan yang memberkati. Karena firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah sendiri. Amin. Ya, mari sama-sama saudara kita buka Alkitab kita buka di Kitab Kejadian pasal 41. Ayat 17 sampai 31. Kemudian nanti saya akan lanjutkan di ayat 39 sampai 41. Jadi nanti saya akan lanjutkan lagi, saya akan sebutkan saudara ya. Memang
karena ini ceritanya sebuah keseluruhan, nanti saya yang akan beritahukan ada di mana lagi nih lompat-lompat ayatnya gitu ya. Tapi kalau nanti saudara bisa baca sendiri keseluruhannya gitu ya. Mari sama-sama kita baca Kejadian 41 ayat 17. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf dalam mimpi itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalu, tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula, lalu terjagalah aku. Selanjutnya, dalam mimpi itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 26, ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan yang buruk yang keluar kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataan, ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Kita lanjutkan saudara ke ayat 39 sampai 41. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada pemerintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah di sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Terakhir saudara kita loncat ke ayat 53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Amin buat firman Tuhan. Nah saudara, peristiwa yang baru saja kita baca ini salah satu peristiwa yang luar biasa di mana Tuhan memakai Yusuf luar biasa. Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengelola perekonomian bangsa Mesir. Awalnya Firaun bingung dengan mimpi yang dia dapatkan, gitu. Lalu akhirnya ketemulah istilahnya Yusuf. Mungkin
peramal-peramal yang lain nggak bisa ngerti apa sih maksud dari mimpinya Firaun ini gitu. Lalu Yusuf diberikan hikmat sama Tuhan untuk mampu menafsirkan mimpi Firaun. Karena hikmat Yusuf dianggapnya hebat oleh Firaun gitu ya, maka Yusuf diangkat menjadi penguasa atas seluruh bangsa Mesir dan Yusuf mengatur segala hal yang terjadi. Pada waktu masa kelimpahan selama 7 tahun, Yusuf mengelola hasil tanah. Dia mengumpulkan segala bahan makanan dari seluruh daerah di Mesir. Lalu Yusuf menggunakan bahan-bahan makanan yang ada itu dengan secukupnya, yang sudah dia kumpulkan. Misalnya ada hasil tanah ya dikumpulkan, lalu dia pergunakan secukupnya. Lalu ia pun mengumpulkan, dia menyimpan, dia menimbun setiap hasil tanah itu di setiap daerah atau setiap kota di Mesir. Bahkan sampai di ayat 49 dikatakan bahwa Yusuf menimbun seperti pasir di laut sampai nggak terhitung saking banyaknya, saudara. Nah, dari cerita ini yang kita baca di dalam firman Tuhan pada hari ini, dengan hikmat Tuhan, Yusuf melakukan apa yang namanya menabung. Kita lihat di sini bahwa menabung itu merupakan satu hal yang penting. Di kitab Amsal dikatakan bahwa kita harus belajar dari semut. Kenapa? Karena semut itu mengumpulkan makanan pada saat musim panas untuk persediaan dia ketika dia di musim dingin. Mungkin di musim dingin udah mulai susah cari makanan gitu. Jadi Amsal bilang belajarlah sama semut gitu. Suruh nabung kayak semut gitu, ngumpulin dulu pas musim panas gitu. Jadi memang penting sekali untuk kita belajar menabung atau mengerti konsep menabung ini sejak dini. Baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk nantinya keturunan anak cucu kita gitu ya. Kita perlu ajarkan kepada mereka konsep menabung ini. Jadi kalau ditanya, kapan sih waktu yang tepat untuk menabung? Ya sekarang, saudara. Nggak ada kata terlambat untuk kita mulai menabung. Nah, mari kita lihat sama-sama dari kisah Yusuf ini gitu tentang konsep menabung yang akhirnya membuat Yusuf dan bangsa Mesir memiliki perekonomian yang sehat. Yang pertama, Yusuf itu mengelola hasil tanah atau hasil panen, atau bisa kita sebut penghasilannya gitu ya, penghasilannya mereka itu dikelola dengan baik pada musim panen. Ya. Di ayat 48 dikatakan, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di sana, di tanah Mesir gitu ya. Jadi dia kumpulin tuh. Hasil panennya ya udah pastilah dipakai untuk kebutuhan saat itu juga. Tapi gitu ya, bahan-bahan itu, hasil panennya itu ya dipakai secukupnya tadi saya sudah katakan. Sisanya kemana? Sisanya disimpan. Gitu. Sehingga saat datang masa 7 tahun kelaparan, atau kita bisa sebut masa kesukarannya mereka lah saat itu gitu ya, krisis datang, mereka sudah siap. Jadi mereka udah nggak kesulitan lagi untuk mencari bahan makanan. Karena apa? Karena mereka sudah ada persiapan. Jadi saat kita mungkin lagi ada penghasilan yang cukup, saudara, kita mungkin saat kita masih punya penghasilan yang pasti gitu, yang pasti rutin gitu ya, selagi kita juga masih sehat, selagi kita masih bisa bekerja, selagi kita masih bisa berpenghasilan, walaupun mungkin penghasilan kita ngepas-ngepas aja, kita harus menabung. Sehingga pada saat masalah perekonomian melanda, mungkin saat kita mulai sakit-sakitan, mungkin kita udah nggak bisa bekerja maksimal lagi gitu. Mungkin akhirnya gaji kita dipotong, pandemi datang, tanpa kita tahu, krisis ekonomi melanda dan lain sebagainya, kita udah siap. Kenapa? Karena kita punya simpanan, karena kita punya tabungan. Selanjutnya nih saudara, andai kita andai saja misalnya krisisnya saat itu nggak ada ya. Krisis nggak ada 7 tahun masa kelaparan waktu itu. Setidaknya Yusuf udah menabung untuk masa depan. Di 7 tahun awal Yusuf udah menabung untuk masa depan gitu. Yusuf udah menyiapkan kehidupan bangsa Mesir di masa yang akan datang. Bangsa Mesir udah siap hidup makmur dan sejahtera selama 7 atau mungkin 10 tahun mendatang gitu. Mereka nggak khawatir dengan perekonomian negerinya. Karena kenapa? Karena mereka tahu bahwa pemimpinnya saat itu mampu mengelola atau mengatur keuangan, mengatur perekonomian negara mereka, bangsa mereka dengan sangat baik. Rakyat sejahtera.
dengan adanya tabungan gitu ya, dengan adanya bahan makanan gitu misalnya seperti itu ya. Dalam cerita ini mungkin Yusuf dan para petinggi lainnya udah dapat membuat rancangan gitu. Bisa bikin rencana masa depan untuk kemajuan bangsa Mesir. Jadi yang mau Tuhan sampaikan saat ini ya saudara, adalah saat kita punya gaji, kita dapat penghasilan, kita dapat pemasukan. Poinnya adalah kita harus pergunakan secukupnya. Saya mau bacakan mari kita sama-sama buka deh. Di Pengkhotbah 5, ya, Pengkhotbah 5 ayat 19. Mari kita baca sama-sama. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Nah, dari ayat ini saudara, kita bisa lihat bahwa Tuhan juga mau kita menikmati, kita menguasai berkat yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Menyedihkan sekali saudara kalau misalnya kita punya berkat tapi kita gak punya karunia untuk menikmatinya gitu. Oleh sebab itu ya pergunakan berkat itu, pergunakan gaji kita, pergunakan penghasilan kita dengan secukupnya, bukan dengan berlebihan. Tuhan mau banget kok kita bisa menikmati berkat atau uang yang ada pada kita saat ini. Kita bisa nikmatin untuk diri kita sendiri, kita bisa nikmatin untuk keluarga kita, misalnya kita bisa liburan gitu ya. Kita bisa beli baju, kita bisa makan enak dan lain sebagainya. Namun setelah kita melakukan kebutuhan-kebutuhan dulu, yang penting-penting dulu, kita udah penuhi dulu. Kita udah memenuhi kebutuhan primer kita. Mungkin kemudian ada yang namanya kebutuhan sekunder, baru kebutuhan tersier gitu ya. Jadi nikmatilah berkat-berkat itu, nikmatilah uang kita dengan sewajarnya, dengan secukupnya, bukan dengan hedonisme gitu ya. Pamer sana sini, menikmati berkat dengan berlebihan, beli ini itu gitu. Pamernya di sosmed, difoto dulu barang-barangnya, mungkin ada yang foto struk belanjaannya gitu ya. Wah ini harganya mahal nih, di foto struknya. Atau kita makan makanan mahal, atau kita beli baju yang mahal, atau kita beli sesuatu yang berlebihan. Itu di luar kemampuan keuangan kita mungkin. Wah gitu. Jadi tidak seperti itu saudara. Tuhan mau kita nikmatin, tapi ya nikmatin dengan sesungguhnya gitu. Dengan makna yang sesungguhnya gitu. Bukan dengan makna yang berlebihan. Jangan mentang-mentang keuangan kita masih aman. Jangan kita merasa kita lagi baik-baik saja gitu. Akhirnya kita beli makanan atau barang yang berlebihan. Apalagi lagi semi-semi lockdown seperti ini ya. Bingung kita mau bikin apa di dalam rumah. Akhirnya kita malah belanja online ya saudara gitu. Nah permasalahannya nih saudara. Banyak orang yang bilang bahwa mengatur uang itu paling sulit adalah ketika uangnya nggak ada. Jadi memang sulit sekali kita mengatur uang saat kita nggak punya uang, alias saat pemasukan atau gaji kita, penghasilan kita itu sangat minim gitu. Mari sama-sama kita buka lagi di dalam Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Saya akan bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Di tengah pandemi seperti ini saudara, di tengah krisis yang sedang melanda keuangan kita, ekonomi kita, mungkin kita gajinya dipotong, mungkin di PHK kita, orang tua kita, atau pasangan kita, mungkin bisnis kita juga mandek, perusahaan yang kita dirikan mungkin bangkrut, atau perusahaan yang di tempat kita bekerja juga bangkrut misalnya gitu. Lalu mungkin ada teman-teman kerja yang kita dipecat, mungkin saya sih nggak dipecat ya gitu ya, mungkin teman-teman saya dipecat gitu. Akhirnya karena rekan-rekan saya nggak ada, kerjaan mereka dilimpahkan kepada saya. Akhirnya beban kerja saya 2 kali 3 kali lipat dengan gaji saya yang minim misalnya gitu. Lalu saya harus lembur. Kemudian akhirnya saya kurang tidur, badan remuk. Akhirnya kan misalnya kerja mati-matian supaya perusahaan tempat saya bekerja ini tetap bisa berdiri, nggak bangkrut, nggak tutup gitu. Dan lain-lain masalah yang ada di pandemi ini. Dan kita nggak tahu kapan sih pandemi ini akan selesai. Tapi saudara,
Kalau mungkin saat ini situasi ekonomi saudara masih cukup aman, saya katakan masih cukup aman. Mari kita mulai yuk jaga keuangan kita. Atur dengan baik mulai saat ini. Firman Tuhan tadi bilang kita harus setia dalam hal kecil. Setia dulu, komitmen dulu, disiplin saudara, disiplin mengatur uang. Komitmen untuk menabung. Kita kemudian disiplin menggunakan uang seperlunya, secukupnya. Lalu kita mulai pikirin masa depan. Apa sih kira-kira kemungkinan terburuk yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita gitu. Kita pikirin, kita mulai jaga gitu. Supaya ketika hal itu terjadi, kita sudah siap gitu. Mumpung ekonomi kita masih cukup aman. Dan yang gak kalah pentingnya, kita setia mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Nah sebaliknya saudara, mungkin kalau situasi keuangan saudara sudah tidak aman, buat kita akhirnya menabung itu udah semakin sangat sulit, udah impossible gitu ya, udah gak mungkin lagi kayaknya untuk nabung gitu. Tapi bukan berarti kita tidak mengatur keuangan kita. Sisihkan saudara, sisihkan berapa yang saudara mampu dari pemasukan saudara gitu. Tadi di Lukas 16 tadi dikatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil. Jadi setia dulu saudara, setia dulu dalam hal-hal kecil, dalam perkara kecil. Setia itu artinya kita lakukan itu berulang-ulang gitu, selalu kita lakukan. Kita punya ketetapan, kita punya keteguhan hati. Berapa uang yang bisa saudara sisihkan setiap hari, bisa ditabung setiap hari? 2.000 kah? 5.000 doang kah? Gak masalah saudara. Yang penting jangan tergiur untuk jajan, untuk membeli hal-hal yang gak penting. Yang penting di sini adalah kita mampu dulu makan sehat 3 kali sehari gitu, supaya gak gampang sakit gitu. Yang penting itu dulu. Jajannya nanti dulu. Jangan tergiur sama jajan-jajanan tukang bakso lewat, tukang seblak ada di situ, ada makaroni apalah segala macam gitu. Pergunakan uang kita untuk hal-hal yang sangat urgent saat ini, yang kita perlukan saat ini. Yuk kita mulai komitmen. Yuk kita mulai disiplin. Kita setia dalam perkara kecil. Seperti yang tadi firman Tuhan sudah ingatkan. Setia menabung dari yang kita mampu. Bukan nilainya saudara, bukan angkanya. Tapi kesetiaan yang Tuhan mau. Kemudian apakah dengan saya bisa mengelola keuangan, saya bisa menyimpan uang atau menabung uang, artinya keuangan saya jadi sehat? Nah, di sini, di kisah yang tadi kita sudah baca, ada satu hal lagi. Hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, saudara. Hal ini yang membuat kita semakin diberkati jika kita lakukan ini dengan setia dan tulus hati. Di cerita ini, Tuhan memakai Yusuf menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Mesir, tapi juga untuk bangsa-bangsa di seluruh dunia. Alkitab mencatat waktu itu bencana kelaparan itu melanda seluruh negeri dan seluruh bumi. Dan yang memiliki simpanan untuk 7 tahun masa kelaparan saat itu hanya bangsa Mesir. Oleh sebab itu seluruh bangsa datang untuk membeli. Di sini Tuhan mau sampaikan lagi sama kita bahwa kita wajib mengelola berkat gaji kita, pemasukan kita, penghasilan kita yang sudah Tuhan percayakan sama kita. Buat apa? Buat kita bisa bantu orang lain. Bahkan di saat-saat seperti ini nih, lagi sulit seperti ini, lagi pandemi seperti ini, kita harus lebih lagi bantu orang lain. Ini masa-masa yang sulit, bantu orang lain. Tidak ada gunanya kalau saudara punya tabungan, saya punya simpanan yang banyak. Gak ada gunanya kalau kita lupa, kita lalai, kita pelit, kita kikir dalam menolong orang lain. Firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 20 ayat 35 mengatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Buat saya itu gak masuk akal sekali gitu. Gak masuk akal ini ayat firman Tuhan ini. Kisah Rasul 20 ayat 35 ini. Lebih bahagia memberi katanya daripada menerima. Oleh sebab itu, untuk kita menjalankan
ayat ini, menjalankan apa yang Tuhan mau melalui ayat ini. Ini dibutuhkan langkah iman yang besar, saudara. Emang kelihatannya nggak masuk akal. Saat kita lagi berkekurangan, saat kita lagi kesusahan gitu ya, Tuhan minta kita supaya kita tetap memberi, supaya kita tetap memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan sebaliknya, kita justru memanfaatkan momen ini nih yang sekarang ini nih untuk nimbun bahan makanan, untuk nimbun obat-obatan, susu lah gitu ya sekarang ya. Vitamin gitu. Lalu udah kita timbun, lalu kita jual lagi dengan harga yang mahal. Harganya sangat tinggi gitu, jauh sekali bedanya. Saya rasa Yusuf di kisah yang sudah kita baca ini, Yusuf tidak mengambil kesempatan seperti itu. Memang dikatakan dia jual gitu. Jadi mereka dari seluruh bumi datang kepada Yusuf, mereka membeli kepada Yusuf. Saya rasa di sini Yusuf tidak mengambil kesempatan. Yusuf tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah dengan keuangan yang morat-marit gitu ya? Keuangan saya misalnya nih lagi benar-benar minus lah bisa dibilang seperti itu. Apakah dengan keuangan seperti itu saya bisa memberkati orang lain seperti Yusuf? Bisa, saudara. Bisa. Saudara bisa lihat apa yang saudara punya, apa yang kita punya di dapur. Mungkin saudara punya air putih. Saudara mungkin punya teh, ada plastik mungkin saudara bisa bikin es teh manis dari situ. Teh tawar pun gak masalah. Ketika tuh saudara keluar rumah, mau berangkat mungkin ke satu tempat, mau kerja atau lain sebagainya, saudara bisa bawa mungkin 2 bungkus teh aja di dalam plastik itu, kasih ke tukang sampah, kasih ke kuli bangunan. Mungkin saudara di rumah cuma punya nasi 1 bungkus, atau saudara bisa punya sayur yang saudara habis masak, bikin 1 bungkus, kasih ke tukang parkir, tukang security. Setidaknya saudara, mereka bisa ngirit untuk nggak beli minuman misalnya gitu. Lumayan, mereka akhirnya bisa nabung gitu. Saudara bisa kasih buat siapapun, hansip, satpam, tadi saya bilang siapa lagi, tukang parkir di Indomaret. Setidaknya kalau saudara lagi jajan nih ke Indomaret, kalau sampai saudara bisa jajan, beliin lah gitu, beliin. Entah itu beliin mungkin air mineral, saudara mungkin bisa beliin roti sobek buat tukang parkirnya gitu. Setidaknya dengan apa yang kita lakukan, dengan 5.000, 3.000 gitu ya, kita bisa menolong mereka. Saya mau bacakan buat saudara di Ulangan 15. Ulangan 15 ayat 10 sampai 11. Ulangan 15 ayat 10 sampai 11. Dikatakan seperti ini, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya, sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Ayat 11. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Jangan khawatir saudara. Jangan khawatir, Tuhan udah berjanji dan janjinya Tuhan tidak pernah dia lalaikan. Tuhan gak pernah lalai. Jadi yuk kita sama-sama kita lakukan kehendak Tuhan. Kita bersyukur sekali pada hari ini Tuhan bicara kepada kita semua pada hari ini melalui kisah Yusuf. Melalui bagaimana Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf. Dan bagaimana kisah ini, peristiwa ini itu sangat erat ya, terlihat sangat erat dengan kehidupan kita. Seolah-olah ya kita bisa merasakan apa yang terjadi saat ada bencana kelaparan selama 7 tahun itu. Karena sepertinya mirip-mirip lah gitu, mirip-mirip dengan kejadian kita saat ini itu. Intinya sama-sama kita lagi kesulitan. Tapi kita berdoa terus ya saudara supaya pandemi ini yang gak sampai 7 tahun. Tapi setidaknya apapun permasalahan yang terjadi, kita udah siap karena kita punya tabungan, kita punya simpanan gitu. Kita harus bisa minta sama Tuhan. Tuhan minta hikmat. Bagaimana Tuhan
berikan hikmat itu kepada Yusuf, saya juga mau. Gitu. Kita bisa mulai memperhatikan kesehatan keuangan kita dengan hikmat dari Tuhan tentunya. Sulit saudara, memang sulit sekali. Tapi bukan berarti itu tidak bisa, bukan berarti itu mustahil bagi Tuhan. Bagaimanapun situasi finansial kita saat ini, mulai dari sekarang kita bisa mengelola, kita bisa menyimpan, kita bisa nabung dari usaha kita, dari hasil usaha kita, dari pekerjaan kita. Kita bisa merencanakan kebutuhan kita, keperluan kita di masa depan, mungkin untuk anak kita, mungkin untuk diri kita pribadi sendiri. Kita mau punya rencana apa sih di masa depan? Iya, dengan tabungan itu kita bisa tahu, kita bisa memilih, kita bisa memikirkan apa yang akan saya lakukan mungkin 5 tahun, 10 tahun mendatang. Dan yang terakhir, kita bisa mulai membantu orang lain. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak mampu Tuhan melakukan ini tanpa Engkau. Kami butuh Engkau Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu bagaimana keuangan kami masing-masing di situasi seperti ini. Ajar kami Tuhan Yesus. Untuk kami sungguh-sungguh mau melakukan kehendak-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, ketika kami boleh menyerahkan diri, kami boleh pasrah Tuhan, kami boleh menerima hikmat yang daripada Engkau. Kami bisa mengatur keuangan kami dengan baik, boleh mempergunakannya dengan baik, tidak mempergunakannya dengan sembarangan, tidak mempergunakannya dengan berlebihan di luar dari kemampuan kami, tapi kami boleh menggunakannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan bahkan kami bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur, kami terima berkat yang daripada Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Shalom. Sebab kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita arahkan hati untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia, kemurahan, damai sejahtera di dalam anugerah Putranya yaitu Yesus Kristus, serta penghiburan, kekuatan, persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai, menjemput kita sekalian. Haleluya. Semua orang yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima
terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi